Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menunggu Bapak Ibu yang lain. Yang pertama saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung Bapak Ibu, guru, kepala sekolah, SD dan SMP se-Kecamatan Wonogiri yang kami hormati. Kegiatan online yang akan membahas materi mengenai kegiatan kedinasan maupun dalam kegiatan pembelajaran. Sebentar Bapak, Ibu, mungkin karena ini ada beberapa gangguan mikrofon yang masih aktif. Office 365 yang akan disampaikan oleh Bapak Irwanto SPD MPD, saya selaku trainer maupun selaku tim pengembang konten dan pembelajaran. Bapak Ibu, nanti pada kegiatan ini tahapan-tahapan yang akan kita lalui adalah yang pertama, nanti langsung penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Irwanto. Selanjutnya nanti pada sesi tanya jawab panjenengan berkesempatan untuk menanyakan berbagai hal, baik itu yang berkaitan dengan pemanfaatan materi umum, tanya dengan Office 365. Bapak Ibu, demi kelancaran kegiatan kita pada hari ini, saya mohon panjenengan semuanya untuk mematikan mikrofon pada saat materi menyampaikan materinya, dan nanti ketika pada sesi tanya jawab panjenengan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan secara bergilir. Nanti saya mohon untuk masing-masing memantau. Jadi misalnya ketika ada salah satu yang bertanya, nanti kita bergantian, begitu Bapak Ibu. Mungkin demikian, semoga kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan baik, dan jangan lupa Bapak Ibu yang baru masuk untuk segera mengisi daftar hadir. Selanjutnya bisa mengikuti kegiatan ini baik. Waktu selanjutnya kami berikan sepenuhnya pada Bapak Irwanto SPD sebagai trainer. Demikian, monggo lanjutkan Pak Irwanto. Terima kasih Pak Toye atas waktu yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu, saya Irwanto selaku trainer dalam kegiatan webinar Office 365. Kegiatan ini merupakan bentuk inisiasi dari tim pengembang konten pendidikan dan pembelajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Nah, terkait dengan yang telah disampaikan oleh Ibu Kabid bahwa Dinas sudah melakukan deploy Office 365. Jadi, kami para trainer diminta untuk membantu Dinas dalam mendistribusikan atau melakukan aktivasi akun Office 365 tersebut, Bapak Ibu. Nah, kegiatan ini nanti tentu karena ini merupakan webinar dan cenderung mengarah kepada workshop, Bapak Ibu nanti diminta untuk memberikan laporan kegiatan kepada kami, dan nanti laporan tersebut akan kami
sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri. Jadi kepada Bapak Ibu mohon nanti bisa mengikuti kegiatan ini. Apabila nanti Bapak Ibu memiliki acara, Bapak Ibu bisa tetap tidak meninggalkan meeting, tapi Bapak Ibu bisa tetap join meeting, tapi disambi-sambi tidak apa-apa. Jadi intinya yang penting Bapak Ibu bisa masuk dulu, nanti kami bisa melaporkan berapa jumlah partisipan yang sudah mengikuti kegiatan webinar ini. Nah, kegiatan webinar ini difokuskan hanya pada satu aplikasi, yaitu penggunaan Microsoft Teams. Nah, Microsoft Teams ini Bapak Ibu merupakan aplikasi yang berada di Microsoft Office 365. Microsoft Teams ini merupakan aplikasi yang memiliki banyak fitur. Bapak Ibu, di sini saya sudah menampilkan tampilan layar saya tentang meeting yang kita lakukan saat ini. Nah, salah satu kegunaan dari Microsoft Teams adalah digunakan sebagai meeting atau rapat, atau bahkan kalau kita mau melakukan pembelajaran jarak jauh dengan siswa, kita juga bisa melakukannya. Jadi Bapak Ibu bisa berinovasi dan berimprovisasi dalam menggunakan Microsoft Teams ini. Jadi Bapak Ibu tidak harus menggunakan meeting ini untuk guru-guru, tapi Bapak Ibu juga bisa menggunakannya kepada siswa Bapak Ibu. Bentar, saya matikan mikrofonnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembali lagi. Nah, sehingga saya di sini sebagai trainer yang diberi amanah untuk mengelola kelas webinar Wonogiri. Ini kelas yang paling banyak di Kabupaten Wonogiri Bapak Ibu. Jadi dari 26 kelas yang paling banyak ada di kelas Wonogiri, ini diberikan kepada saya. Mohon bantuan Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengikuti kegiatan webinar ini sampai selesai nanti, sampai nanti Bapak Ibu bisa melakukan pelaporan. Nah, saya akan memberikan contoh kepada Bapak Ibu. Sebenarnya materi sudah saya unggah kemarin, ada beberapa di sini materi yang saya berikan, baik panduan join melalui HP maupun panduan login aktivasi kemarin, kemudian panduan dalam membuat request file. Nah, ini saya akan tampilkan Bapak Ibu panduan dalam membuat meeting, karena nanti Bapak Ibu yang kita gunakan, yang kita lakukan, tugas kita hanya satu, yaitu membuat meeting atau video conference baik dengan guru maupun siswa, baik guru itu dalam satu sekolahan maupun dengan guru lain di luar sekolahan Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, langkah yang pertama, Bapak Ibu membuka portal pdkwonogiri.id. Nah, kemudian klik Office 365. Nanti saat ini saya berikan materinya dulu, nanti saya akan pandu lewat praktek secara langsung. Kemudian setelah klik Office 365 akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Setelah itu kita klik masuk di sini. Kemudian Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan alamat email, nomor telepon atau Skype. Bapak Ibu jangan salah dalam mengartikan alamat email, nomor telepon atau Skype. Ada beberapa orang yang melakukan kesalahan ketika memasukkan
akun ini. Ada beberapa yang memasukkan akun Gmail, ada yang memasukkan nomor teleponnya. Nah, Bapak Ibu jangan masukkan itu semua, tapi mohon masukkan akun yang telah saya bagikan kepada Bapak Ibu melalui WA di file Excel. Telah saya bagikan akun, misalnya punya saya adalah irwanto@pdkwonogiri.id. Jadi yang dimasukkan di sini Bapak Ibu harus yang belakangnya @pdkwonogiri.id. Jadi bukan nomor telepon, bukan alamat Gmail atau Yahoo Mail. Selanjutnya kita klik di sini, selanjutnya. Maka akan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Kita diminta untuk memasukkan sandi. Sandi ini adalah sandi yang Bapak Ibu buat ketika melakukan aktivasi. Jadi ini adalah sandi baru, Bapak Ibu. Jadi ini adalah sandi baru. Masukkan di sini, kemudian klik masuk. Ini. Nah, Bapak Ibu akan diarahkan ke sini di halaman portal Office. Ini Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman portal Office. Kemudian Bapak Ibu pilih salah satu aplikasi yang namanya Teams. Kemudian panjenengan klik. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan yang kita sering lihat ketika latihan meeting atau rapat di sini. Kalau kita mau buat meeting, kita klik di sini, kalender. Kita klik, muncul tampilan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, layarnya sebetulnya terkunci ya Pak, dari tempat saya. Pak? Iya, jangan cek coba. Berarti delay Pak. Iya. Ada yang delay. Coba saya cek di yang lain. Pak Fahrudin. Pak Fahrudin. Ya. Apakah tampilan layar saya muncul, Pak? Muncul. Ini seperti ada ibu yang pakai jilbab biru, ya. Bapak yang ya. Muncul. Oh, iya, muncul. Berarti di tempat Pak Toyek tadi mungkin delay, Pak. Ini, saya lanjutkan, ya. Silakan Pak Fahrudin untuk mematikan mikrofonnya. Bapak Ibu, setelah sampai di sini, nah nanti Bapak Ibu tenang saja, ini baru materinya, nanti prakteknya akan saya pandu pelan-pelan. Bapak Ibu ada dua pilihan di sini, di pojok kanan atas. Ini ada Meet Now, dan di sini ada New Meeting. Meet Now itu nanti bisa digunakan sebagai meeting yang mendadak Bapak Ibu. Jadi panjenengan mendapat informasi penting dan pengen langsung meeting mendadak. Panjenengan kalau pakai WA paling hanya bisa poll 8 orang. Sekarang WA paling update meeting panggilan grup itu 8 orang. Kemudian kalau kita gunakan Microsoft Teams, kita bisa mengundang, kalau kita gunakan akun kita ini, itu maksimal 250 orang. Jadi tentu akan sangat menguntungkan jika kita menggunakan Microsoft Teams. Ibu yang baru saja masuk, mohon mikrofonnya dinonaktifkan terlebih dahulu. Matur nuwun. Kemudian untuk membuat meeting baru,
kita klik new meeting Bapak Ibu. Kalau kita klik new meeting, maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Ada add title, ada add required attendees, kemudian ada tanggal-tanggalnya, kemudian save. Nah, ini di sini 10, isikan judul, tambahkan minimal 1 peserta, yang saya minta tadi minimal nama teman Bapak Ibu satu sekolah atau nama saya. Kemudian di sini atur waktu kegiatan. Monggo Bapak Ibu kersane nanti buat meeting kapan. Kemudian klik save atau simpan. Setelah diklik save, Bapak Ibu akan tampil seperti ini. Nah, ini contoh isiannya. Kemudian akan muncul di sini Bapak Ibu. Kita klik, akan tampil seperti ini. Jika kita klik tadi, ini kita klik, maka akan tampil seperti ini. Nah, setelah itu kita lihat di meeting option. Kita klik meeting option, akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kita bisa atur, ini khusus organisasi kita atau bisa diakses oleh semua orang. Kemudian di sini siapa yang bisa presentasi? Bentar. Ini Pak Sumadi mungkin aktif mikrofonnya. Pak Sumadi tolong dinonaktifkan dulu mikrofonnya. Nah, di sini sumber noise, ada sumber noise dari Bapak. Kemudian kita klik save, akan tampil seperti ini. Nah, ini kita klik save, akan tampil seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, nah ini yang paling penting dan paling sering lupa, kita mau bagikan link seperti yang saya bagikan kemarin atau hari ini. Ketika kita mau meeting, kita cukup bagikan linknya. Tapi di sini panjenengan mau cari dimanapun itu linknya tidak ada Bapak Ibu. Kemudian klik bagikan juga tidak ada, link tidak ada, bagikan tidak ada, sebar link tidak ada. Nah, biasanya sampai sini bingung, linknya di mana mau dikirim kok tidak ada. Nah, di sini Bapak Ibu ada tulisan join Microsoft Teams meeting. Kita klik kanan, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih copy link address. Selanjutnya akan muncul, ini adalah contoh untuk melakukan pemendekan link lewat gg.gg. Nanti Bapak Ibu bebas mau dipendekkan dengan apa, bit.ly boleh, sid boleh, gg.gg boleh, atau kalau panjenengan nanti kesulitan, link yang panjang itu kepeksane mboten nopo-nopo. Nah, ini materinya sudah selesai. Bapak Ibu akan saya praktekkan langsung bagaimana cara membuat link tadi. Bapak Ibu yang mikrofonnya masih aktif, tolong dimatikan sebentar. Akan saya praktekkan Bapak Ibu, yang materi tadi akan saya lakukan. Bapak Ibu juga yang yang terakhir yang poin 24 diulang ya Mas ya, yang memendekkan undangan itu Mas. Terima kasih. Oke. Khusus ini Pak, saya itu jarang menggunakan gg.gg Pak. Jadi saya itu biasanya menggunakan bit.ly. Tapi anu Pak R. Oke. Pak R. Oke, Pak TH. Mungkin untuk yang baru menggunakan awal nanti ya
saya sarankan juga menggunakan ini Pak, apa yang GG itu simple, tidak usah pakai login. Oh, Gitu, Pak. ngoten. Nggak apa-apa. Nggih. Nggih. Tapi pada Mas, dasarnya sama kok. nggih, masalahnya saya tidak pernah menggunakan, Pak. Jadi jarang menggunakan yang ini. Jadi Nah, nanti Bapak Ibu kepeksane nggih, link panjang itu juga tidak apa-apa. Ngoten. Tapi di sini juga ada gigi.gigi juga bisa. Nah, kita nanti mungkin malah cuma tinggal klik gigi.gigi. Nanti akan saya coba juga Bapak Ibu. Nah, saya akan praktekkan Bapak Ibu langkah pertama sesuai yang tadi. Kita buka di sini Bapak Ibu. Saya perbesar dulu. Oh, di sini tidak mau besar. PDK Wonogiri.id. Kemudian Bapak Ibu yang mau praktek bisa langsung ditulis di laptopnya PDK Wonogiri.id. Akan saya pandu perlahan agar Bapak Ibu nanti tidak ketinggalan, akan saya pandu pelan-pelan. Di atas ini Bapak Ibu kita tulis PDK Wonogiri.id. PDK Wonogiri.id. Kemudian Bapak Ibu setelah selesai ditulis, Bapak Ibu bisa enter. Setelah Bapak Ibu enter, akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ketika muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu, di situ ada daftar akun. Di sini daftar akun, ada Office 365. Jadi cuma ada dua pilihan, meskipun ketika panjenengan tarik ke bawah, nanti akan banyak sekali pilihannya. Tetapi Bapak Ibu, saya tidak akan membahas yang bawah, kita cukup sampai di sini saja. Ketika panjenengan masukkan PDK Wonogiri.id, panjenengan akan diarahkan ke portal ini, ke website ini. Nah, setelah itu panjenengan diminta untuk memilih daftar akun itu jika panjenengan belum punya. Padahal panjenengan sudah punya, sudah diberi dari dinas, bayar Rp 0. Nah, panjenengan klik di sini, Office 365. Panjenengan klik, akan diarahkan ke halaman login Microsoft Office. Nah, ini Bapak Ibu saya contohkan, saya sign out dulu. Nah, ternyata punya saya sudah login. Saya coba ulangi Office 365, saya klik. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu, panjenengan ampun kaget dengan akun saya. Di sini tampilnya 4, saya punya 7 akun Bapak Ibu. Jadi panjenengan yang baru punya 2, ampun kaget, saya sudah punya 7. Ada yang PDK Wonogiri. Nah, usahakan nanti kalau tampilnya muncul PDK Wonogiri, panjenengan klik ini saja. Akan tetapi Bapak Ibu jika belum ada, panjenengan pilih yang paling bawah. Ini saya contohkan jika tidak punya. Jika punya tinggal klik yang atas. Jika belum muncul di sini tidak ada, akun saya belum ada, maka tambahkan use another account. Panjenengan klik di sini, maka di sini diminta untuk memasukkan akun panjenengan.
Nah, Bapak Ibu, saya ulangi di sini email, phone, or Skype jangan diisi akun Gmail, jangan diisi akun Ymail, Yahoo Mail, atau bahkan diisi nomor telepon Bapak Ibu. Meskipun nanti akan bisa masuk, ada beberapa yang masuk dengan alamat emailnya, ada yang masuk dengan nomor teleponnya. Untuk saat ini nah, yang belakangnya ada @pdkwonogiri Bapak Ibu. Jadi jangan sampai keliru, hanya nama saja. Kemudian pakai nomor telepon. Jangan sampai keliru nggih Bapak Ibu. Setelah itu kita klik next. Nah, karena kemarin yang screenshot yang dikirim saya Bapak Ibu, kenapa saya bisa sampaikan jangan sampai nama saja? Di sini ada yang tertulis hanya nama. Berarti beliau jelas salah dalam memasukkan, sehingga saya selalu bilang akunnya salah Ibu, akunnya salah Bapak, karena yang dimasukkan bukan @pdkwonogiri.id. Nah, kemarin banyak yang gagal login itu mungkin karena susahnya di sini, karena masukkan emailnya dari awal sudah keliru. Jadi sudah diberi akun tetapi lupa malah menggunakan akun yang lama. Ada beberapa yang masuk masih menggunakan admin SD mana, admin SMP mana, itu pasti di sini juga belum login di sini. Selanjutnya masukkan password Bapak Ibu. Lalu kita pilih sign in. Nah, ini yang saya sampaikan kemarin semalam saat ada yang tanya, Pak, saya kemarin sudah masuk, sekarang saya langsung bisa login. Pak, saya kemarin sudah, tetapi kok sekarang harus login lagi. Nah, ada di sini Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan stay sign in, tetap ikut di sini, tetap masuk. Nah, kalau jenengan ingin tetap masuk, jadi ketika nanti ditutup aplikasinya, kemudian mau masuk lagi tidak usah login, panjenengan klik centang di sini. Don't show this again, panjenengan klik. Nah, ngeten. Tetapi nek jenengan boten klik, nanti mau masuk lagi biasanya diminta login lagi. Atau nanti sudah berapa jam baru diminta login lagi. Kalau itu komputer pribadi, paling enak panjenengan centang. Tetapi menawi itu komputer di warnet atau dimanapun yang itu digunakan oleh banyak orang, usahakan ini jangan dicentang agar akun jenengan aman dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena sekarang jangan dianggap sepele Bapak Ibu, akun digital sekarang bisa digunakan untuk apa-apa. Nah, kita bisa terjerat UU ITE padahal itu yang melakukan bukan kita. Nah, ini saya ajari untuk tetap stay atau tetap sign in, kita centang, kemudian kita klik yes. Nah, kan tampil seperti ini Bapak Ibu. Panjenengan akan diarahkan ke aplikasi-aplikasi Microsoft 365. Ini akan dibahas di diseminasi menawi panjenengan derek kegiatan diseminasi. Saya ada yang bergabung di lobby, saya masukkan dulu. Sudah ada 102 peserta. Bapak Ibu, jika sudah seperti ini,
Nah, ini Bapak Ibu, kita klik Teams. Kita klik ini, akan diarahkan ke Teams kita. Nah, ini Bapak Ibu, ini bisa dihilangkan saja. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilan dari Microsoft Teams. Nah, Bapak Ibu, saya akan memperbesar tampilannya agar Bapak Ibu bisa melihat. Nah, ini di sini karena saya perbesar, ini ada activity, ini bahasa Inggris Bapak Ibu. Tadi kalau ingin bahasa Indonesia, yang di atas ini muncul tadi Inggris Indonesia, pilih yang Indonesia. Ini ada activity, ada chat, ada tim, ada assignment, ada kalender. Nah, ini kalender, ada juga call, ada file. Nah, Bapak Ibu, tugas panjenengan hanya satu. Jadi saya tidak akan menerangkan hal yang lain. Saya akan langsung menerangkan kepada tugas Bapak Ibu. Mulai dari bagian ini, mohon Bapak Ibu lebih cermat lagi agar Bapak Ibu nanti tidak keliru dan tidak bingung saat mencoba untuk membuat meeting. Nah, sampai saat ini sudah ada salah satu peserta yang telah berhasil membuat meeting dan sudah masuk ke dalam kalender saya. Nah, saya akan tampilkan kalender saya di sini. Ketika panjenengan akan membuat meeting atau rapat, baik dengan guru, dengan siswa, atau dengan wali murid, panjenengan klik kalender. Akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada yang sukses lagi. Ini ternyata saya ditambahkan oleh trainer lain Bapak Ibu. Ini kelas kita, di sini trainer kelas Tirtomoyo. Saya juga ditambahkan. Nah, ini di sini saya diajak latihan meeting oleh Giriwoyo. Kemudian, oh ini tadi Pak Heneng Wahyudi, awalnya sama dengan saya, diganti jamnya yang keliru. Bapak Ibu nanti kalau milih jam, hati-hati. Jangan sampai terjadi ketika milih jam 1, itu yang dipilih jam 1 malam. Nah, nanti kalau meeting jam 1 malam, repot Bapak Ibu. Nah, mungkin sudah buka meeting kok nggak ada yang hadir, ngoten. Nah, niki keliru Pak Heneng Wahyudi. Panjenengan tadi sudah benar jam 8, saya minta geser jam 13, panjenengan gesernya keliru ke jam 1 malam. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini seperti yang saya sampaikan di materi tadi, ada 2 pilihan Bapak Ibu. Panjenengan menawi ajeng meeting dadak, wah harus meeting dadak. Jangan tinggal klik meet now, meeting sekarang. Nah, ini meeting with Irwanto niki jenengan saged ganti. Penting, ayo meeting. Misal seperti itu. Nah, panjenengan langsung join now. Misalkan, lah siapa yang jenengan ajak meeting? Jenengan tulis di sini, di invite someone. Misalnya saya tulis Pak Toye. Kita klik di sini. Kita bisa coba lagi. Dia akan memanggil Pak Toye.
Tetapi kita saat ini sedang meeting. Apakah bisa memanggil Pak Toyek? Saya yakin juga agak-agak bingung kalau kita meeting terus meeting lagi. Dan Pak Toyek juga mungkin juga bingung. Ini mau wong telepon kok ditelepon meneh. Nah, ini tapi mungkin Pak Toyek sudah join ini. Atau ini baru manggil. Nah, ini Pak Toyek dalam panggilan. Nah, tapi saya yakin juga susah ini. Karena saya bisa, Pak. Bisa atau tidak, Pak? Bisa. Okay. Oh, ini tertahan, Pak. Oke, ya. Oke. Karena tidak bisa menerima karena jenengan saat ini juga sedang meeting dengan saya. Nah, ini Bapak Ibu yang mau keluar nanti, jangan sampai ada yang mau keluar terus bingung, waduh keluarku di mana. Nah, ini Bapak Ibu klik akhiri. Klik hang up atau akhiri panggilan di gambar telepon warna merah. Nah, ini saya panjenengan saged beri 5. Nah, itu Bapak Ibu, kalau panjenengan tadi mau meeting mendadak. Kalau meeting mendadak nanti tidak tampil di sini Bapak Ibu. Meetingnya tidak tampil di sini. Nah, tugas panjenengan nanti bukan buat meeting mendadak. Bukan buat meeting mendadak. Karena apa? Karena kalau meeting mendadak nanti kita tidak tahu yang dijak meeting pas sedang repot atau sedang free atau bagaimana. Jadi baiknya adalah gunakan meeting yang terjadwal. Meeting yang sudah diketahui nanti jam berapa kita akan meeting. Seperti yang kita lakukan. Bapak Ibu besok tanggal sekian kita meeting jam sekian. Panjenengan bisa buat jauh-jauh hari. Nah, dengan cara klik new meeting atau rapat baru. Nah, akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Add title yang paling atas ini adalah judul meetingnya Bu, Pak. Jadi di sini akan kita tulis meeting kelulusan misalkan. Nah, di sini Bapak Ibu yang saya minta, perhatikan Bapak Ibu, panjenengan tuliskan nama saya di sini. Nah, Irwanto. Nah, mengapa saya tidak bisa menemukan nama saya? Karena ini yang buat saya sendiri. Nah, menawi panjenengan nanti pasti akan menemukan meeting jika mengetik nama saya. Tapi ini saya contohkan saja. Nah, ini Erik Irwanto ini bukan saya. Saya nanti pakai Irwanto. Nah, kalau di sini bisa saya contohkan Pak Toyek, kita sebut namanya Toyek. Kita misalkan Adi. Nah, ada siapa? Misalnya Adi Setyo Nugroho. Misalnya kita Mas Handrian. Kita bisa tulis di sini Handrian. Bu Marhen misalnya, atau langsung kita tulis nama yang paling enak. Kita tulis yang unik, itu biasanya langsung keluar. Misalnya Denny. Nah, misalnya Bu Rizka. Ini S-nya kurang. Itu hanya contoh. Misalnya Pak Danang, baik Danang Wibowo atau Danang Haryanto atau Danang yang lainnya, misalnya. Itu contohnya. Nanti Bapak Ibu bisa cek di kalender Bapak Ibu. Ketika saya kirim send, atas nama tadi, atas nama Pak Toyek, atas nama Mas Adi Setyo Nugroho,
kemudian Bu Deni, Bu Rizka, Bu Marhen, itu akan masuk agenda meeting panjenengan. Nah, sama dengan ketika jenengan masukkan nama saya ke dalam meeting Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ketika nanti jenengan masukkan nama saya, maka akan muncul di sini. Tetapi Bapak Ibu, yang saya lakukan tadi masih dalam bentuk gimana ya tadi? Saya tadi belum setting waktunya. Nah, akan masuk tanggal berapa tadi? Nah, ini ya. Oh iya, ini meeting kelulusan ini. Akan tetapi Bapak Ibu, jika sudah terlanjur pun masih bisa diedit. Jadi seperti yang dilakukan Pak Heneng, saya sampaikan tadi langsung diedit, sudah selesai diedit. Nah, saya tadi juga belum memasukkan tanggal. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika panjenengan tadi di klik kalender, nah ini Bu Rusmi Yatun apa Bu ini sudah meeting, ini sudah buat meeting, sudah sukses. Nah, ini kita klik ini meeting kelulusan, ini meeting saya klik. Nah, tampilnya seperti ini Bapak Ibu. Ini ada Pak TH, ada Pak Adi, ada Pak Andrian, ada Bu Marhen. Nah, di sini mau diisi berapa banyak pun monggo, tapi saya hanya menyarankan isi satu saja. Yang lainnya nanti cukup diberi linknya saja. Jadi panjenengan tidak usah mau meeting dengan 11 orang, terus jenengan tulis 11 namanya. Itu tidak perlu Bapak Ibu. Jadi panjenengan cukup isi satu nama saja, itu sudah cukup. Nah, jadi panjenengan tidak perlu untuk menuliskan semua nama orang yang ingin Bapak Ibu ajak meeting. Nah, setelah itu sudah tertulis di sini Bapak Ibu, misalnya tanggalnya keliru, waduh ini tanggalnya 27. Nah, ini jangan ganti 27. Wah, jamnya ini bagusnya jam setelah makan siang ini. Nah, meeting itu pas setelah makan siang. Terus di sini Bapak Ibu durasinya saya cek dulu, paling lama adalah 23 jam 30 menit. Jadi panjenengan dapat meeting 1 hari penuh full. Tapi nopo nggih, betah Bapak Ibu meeting full dari jam 12 malam sampai jam 11.30 malam. Nah, panjenengan klik saja di sini 1 jam atau 2 jam, atau ini kan 12.30 sampai jam 1, 30 menit. Sampai jam 2 lah. Nah, 1,5 jam. Kemudian kita send update. Nah, meeting saya akan bergeser. Nah, ini Mas Adi sudah berhasil membuat meeting. Ini ada Pak Junaidi yang meetingnya ada 2 di cancel di tanggal 29. Ini Bu Nani sudah sukses. Nah, sebentar. Nah, ini tanggal 27-nya mana ini? Nah, ini.
Nah, ini saya coba di tanggal 27. Saya cek. Nah, ini sudah ada beberapa orang yang sukses dalam membuat meeting. Nah, ini anehnya tanggal 27-nya tidak masuk Bapak Ibu. Nah, ini kan anehnya ini tanggal 26. Ketika saya geser tanggal 29, 27 dan 28-nya kok hilang. Nah, saya jadi bingung ini. Kok bisa seperti itu? Nah, ini. Nah, ini di tanggal 27 sudah mau muncul. Saya klik di atasnya week. Ini sudah banyak yang berhasil. Ini ada Pak Edi Susilo, ada Bu Lanjar, ada Bu Ros, ada Pak Adi, ada Pak Edi Susilo, meetingnya 2 kali malah. Ada Bu apa ini? Bu Nani, ada Bu Sri Suparni malah sudah dimasukkan kepada saya. Pak Irwanto. Oke. Itu artinya pertanda baik, Pak. Iya, berarti mantep Pak nih. Pas orang kiri, ya. Oke, sip Pak nih. Berarti sudah ada berapa ini? Ada beberapa orang yang sudah membuat meeting, sudah masuk kalender saya. Jadi Bapak Ibu nanti tugasnya juga buat meeting itu. Nah, ini saja nanti panjenengan masuk di meeting itu, tetapi Bapak Ibu nanti diingat-ingat meeting jenengan itu di tanggal berapa. Seperti ini saya cari dulu meeting saya tadi. Nih, meeting kelulusan, Bapak Ibu klik dulu. Nah, saya sampaikan tadi Bapak Ibu, panjenengan tidak akan menemukan link yang dibagikan. Panjenengan cari dari manapun tidak akan menemukan link yang dibagikan. Karena cukup tersembunyi Bapak Ibu. Nah, di sini ada tulisan join meeting. Join Microsoft Teams meeting. Nah, Bapak Ibu yang sudah membuat meeting tadi, linknya bisa diklik dulu, meetingnya tadi di kalender bisa diklik dulu, hingga tampil seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa join Microsoft Teams meeting, panjenengan klik kanan. Ingat Bapak Ibu, klik kanan. Nah, akan muncul dialog seperti ini Bapak Ibu. Nah, saya masukkan yang masuk lobby dulu. Ada Pak SPD. Nah, di sini Bapak Ibu ada tulisan join terlalu besar. Ada tulisan join Microsoft Meeting. Panjenengan klik kanan, muncul dialog seperti panjenengan copy link address. Nah, seperti yang diminta oleh Pak TH tadi, kita akan mencoba pakai gg.gg nggih. Kita coba. Kita masukkan di sini. Kita tulis gg.gg-nya di atas ini Bapak Ibu. Di atas ini kita tulis gg.gg. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Tadi kita sudah klik kanan, kemudian copy. Kita tempatkan di sini. Kita tempatkan di sini, di put your long URL here. Kemudian panjenengan Ctrl V untuk paste. Nah, sebentar.
masih delay. Nah, ini itu sudah. Panjenengan bisa klik customize link. Nah, ini Bapak Ibu, biar tampil dulu di situ tampilan saya. Nah, itu gg.gg meeting kelulusan. Nah, kemudian bisa kita nah, ini. Kemudian kita klik shorten link. Akan muncul ini Bapak Ibu. gg.gg meeting kelulusan. Nah, ini kita blok, kita copy, Ctrl C, kemudian kita pindah misalnya ke WA. Kita coba pindah ke WA. Kita tunggu dulu, karena ini tadi sempat terputus. Kita buka di kelas Wonogiri, akan saya paste di sini. Kemudian saya kirim. Oh, ini. Nah, macet Bapak Ibu. Suaranya masih bisa masuk Pak, tenang. Videonya Oh, masih. Ini sepertinya, coba saya cek dulu Pak. Oh, ngeten. Sepertinya karena meetingnya double Pak ini. Ini ada meeting di aplikasi saya. Kemudian ada yang pakai browser. Ini pakai browser, ini yang pakai aplikasi. Nah, oke. Nah, mungkin karena double sehingga tampilannya jadi seperti ini. Saya coba close yang salah satu, yang di browser. Nah, saya coba share screen lagi, karena yang share screen ternyata tadi yang browser. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini yang di blok, kemudian di copy, Ctrl C, kemudian panjenengan pindah ke WA, bisa dipaste. Nah, ini pas ada yang tanya ini tadi Pak TH, kenapa Pak? Nah, ini tadi sinyal saya hilang, habis pulsanya ini tadi kuotanya. Nah, kemudian ini yang bisa diklik oleh orang yang akan mengikuti meeting kita Bapak Ibu. Kalau kita gunakan yang Bitly Bapak Ibu, panjenengan klik kalender, kemudian cari meetingnya Bapak Ibu tadi, saya ulangi lagi. Ini untuk tanggal 27 meeting saya, klik minggu. Ini meeting saya di sini sudah banyak sekali Bapak Ibu yang berhasil. Klik di sini di meeting Bapak Ibu, kemudian join meetingnya, kita klik kanan join Microsoft-nya. Kalau muncul dua juga tidak apa-apa Bapak Ibu. Ini saya cuma muncul dua, salin tautan dan buka tautan. Panjenengan tidak usah bingung. Tadi banyak sekali Mas Irwan, D Irwan. Tadi kok banyak, sekarang cuma dua, mboten nopo-nopo. Sama saja, kita salin tautan, kemudian kita buka, kalau pakai Bitlink seperti ini. Di sini, create.
Nah, kita paste di sini, Ctrl V. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita bisa edit. Meeting kelulusan. Kemudian kita save. Bapak Ibu, kita save. Di bagian atas ini ada copy, ada share. Kita coba copy. Sampun kita copy, kita klik saja. Meskipun tidak nampak apa-apa, tapi sudah tercopy Bapak Ibu. Kita coba buka WA. Kita lanjut ke grup, misalnya. Kita paste di grup. Nah, ini hanya sebagai contoh Bapak Ibu. Grup sudah saya pendekkan linknya. Atau kita lihat perbedaannya ketika panjenengan nanti tidak perlu memendekkan. Kalau tidak dipendekkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa bandingkan. Kita menggunakan gg.gg, bisa kita customize yang belakangnya. Kita gunakan bit.ly, kita juga bisa customize. Nah, ini link aslinya. Noten Bapak Ibu. Nah, kegiatan kita pada kegiatan webinar ini hanya terfokus pada satu hal, yaitu cara membuat meeting Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu nanti tugasnya adalah membuat meeting, yang meeting Bapak Ibu nanti menambahkan saya ke daftar undangan. Jadi nama saya silahkan tidak ditambahkan agar muncul di kalender saya. Setelah itu Bapak Ibu nanti meeting dengan orang lain, minimal satu orang yang aktif Bapak Ibu. Jadi jangan hanya Bapak Ibu sendiri saja, minimal ada satu orang yang aktif. Dan untuk yang dibahas apa, atau memang membahas betul-betul atau bagaimana, itu saya serahkan kepada Bapak Ibu masing-masing. Pada dasarnya intinya panjenengan kalau sudah berhasil membuat meeting, lain kali akan membuat meeting lagi sudah bisa. Target kami selaku trainer di webinar ini hanya memandu Bapak Ibu untuk dapat membuat meeting. Kemudian Bapak Ibu, nanti tangkapan layar meetingnya, misalnya seperti punya saya ini, Bapak Ibu, ini kan meeting saya. Kalau seperti ini ada di sini Bapak Ibu gabung. Nah ini sepertinya. Kalau itu tadi meeting kelulusan saya tutup dulu. Nah, kita juga bisa di obrolan sini. Nah, ini ada webinar. Saya kembali ke sini. Nah, yang di sini ada panggilan tertahan di laptop saya. Saya gunakan dua device, yang satu laptop, yang satu gunakan HP Bapak Ibu. Nah, fungsinya Bapak Ibu, kalau panjenengan nanti pakai laptop, panjenengan klik tanda gambar orang ini. Bapak Ibu jangan sampai lupa untuk memperlihatkan tanda gambar orang ini. Kemudian usahakan di sini nampak seperti ini Bapak Ibu. Ini ada Pak Suparmin masuk lagi. Saya izinkan dulu. Di sini ada tulisan, kalau ini meeting saya, maka ini saya sebagai penyelenggara. Nanti kalau Bapak Ibu membuat meeting, maka di sini usahakan juga nampak. Tangkapan layarnya juga seperti ini Bapak Ibu. Kita klik PRTSC di pojok kanan atas. Kemudian kita arahkan ke
Microsoft Word bisa, atau baiknya Paint. Kalau Paint nanti akan bisa dalam bentuk gambar. Kalau Paint seperti ini Bapak Ibu. Kita coba. Saya hapus dulu. Paint seperti ini, panjenengan tinggal Ctrl V, paste. Nah, di sini panjenengan seperti itu adanya juga tidak apa-apa, atau panjenengan mau rapikan dengan dikotai dulu, kemudian jenengan crop. Nah, akan lebih rapi. Tetapi jika panjenengan biarkan seperti tadi, Ctrl V, mboten napa-napa. Kemudian setelah itu Bapak Ibu kita simpan. Di mana menyimpannya? Kita diklik di sini, pojok kiri atas. Ada save. Nah, setelah kita klik akan muncul tampilan seperti ini. Kita beri nama SS Meeting Webinar. Jadi Bapak Ibu, demikian kegiatan yang kita lakukan, cara untuk membuat meeting, dan nanti Bapak Ibu yang belum presensi, silahkan melakukan presensi di bit.ly/presensi O365. Bapak Ibu, silahkan mengangkat tangan atau raise hand dengan menekan tanda tangan ini Bapak Ibu. Jangan angkat tangan di video karena saya tidak tahu. Nah, ini sudah ada yang mengangkat tangan, saya lihat dulu siapa. Pak Paijan, monggo Pak Paijan. Pak Paijan. Monggo Pak Paijan. Pak Saryono, monggo. Pak Saryono. Pak Saryono. Monggo Pak Saryono. Bu Marhen. Bu Marhen, monggo. Ya, terima kasih Pak Irwanto. Ya, untuk peserta yang webinar, apakah yang pertama, apakah harus punya akun terlebih dahulu? Terus yang kedua, apa juga harus menginstal tim terlebih dahulu? Misalnya ada dapat satu sekolahan, itu apa harus punya akun terlebih dahulu dan install tim terlebih dahulu? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Marhen. Yang pertama, apakah harus punya akun? Jawabnya mboten Bu. Jadi minimal panjenengan yang punya, panjenengan yang meetingnya. Untuk yang lain bisa disetting ketika kita settingnya itu rapatnya untuk semua orang. Oke, tadi sepertinya gara-gara apa itu? Gara-gara videonya jaringan saya masih ada satu yang lupa. Yang lupa adalah ya niku wau, cara membuat settingnya. Ini di sini Bapak Ibu, silahkan diperhatikan untuk bagaimana agar orang yang tidak memiliki akun dapat mengikuti rapat. Itu ada di sini. Ketika jenengan klik di kalender tadi, rapat jenengan, dengan klik akan tampil seperti ini. Kemudian ada muncul di sini opsi rapat.
Menawi jenengan dalam bahasa Inggris itu ada meeting option. Panjenengan klik akan diarahkan ke web. Atau ngeten niki. Nah, niki Bapak Ibu yang harus jenengan setting siapa yang dapat melewati lobby. Niki otomatis nek enten lobby masuk niku nek satu organisasi pasti lewat. Nah, ketika saya settingnya ini hanya orang di organisasi saya tadi banyak sekali memasukkan atau mengizinkan orang-orang yang ingin mengikuti meeting. Nah, bagi panjenengan yang jelas itu nanti mengajak meeting satu SD, itu secara otomatis panjenengan, nah ini ada yang menelpon saya, Bu Wiwi Purwaningsih, mungkin dia membuat rapat. Nah, di sini orang di organisasi saya itu khusus yang punya akun PDK Wonogiri itu. Kemudian kita pilih semua orang itu artinya siapapun bisa siswa, bisa wali murid, meskipun tanpa akun bisa ikut meeting. Dan beliau tidak perlu diizinkan. Jadi ketika masuk langsung bisa gabung. Bedanya dia akan masuk sebagai tamu seperti yang jenengan lakukan kemarin, Bu. Jenengan masuk kembali terus itu masih tamu, itu karena panjenengan belum login dengan akun pdkwonogiri.id. Nah, yang di bawah ini Bapak Ibu, siapa yang menjadi presenter ini adalah kaitan dengan siapa yang bisa melakukan perekaman. Kalau saya seringkali gunakan hanya saya, agar rekaman saya tidak dihentikan oleh orang lain. Jadi karena bisa saja kalau saya setting semua orang bisa merekam, tapi rekaman saya akan terhenti, ganti rekaman orang lain. Jadi saya pilih hanya saya. Kemudian klik simpan. Nah, kalau sudah seperti ini selesai, Bu. Jadi kita tinggal tutup saja browsernya seperti di sini. Kita kembali ke Teams di sini tadi. Kemudian kita bisa kirimkan linknya. Dengan klik kanan, salin tautan, kita kirimkan lewat WA. Kemudian, apakah harus install aplikasi? Jawabnya sama, Bu, boten. Jadi tidak harus install aplikasi. Bahkan untuk yang laptop versi lama, itu disarankan jangan menggunakan aplikasi. Karena nanti bisa laptop. Ya, terima kasih Pak Irwanto. Kemudian saya coba lihat lagi. Nah. Mungkin, ini masih ada yang raise hand. Saya cek dulu. Bentar, saya cek dulu. Ini yang raise hand adalah Bu Lisa. Monggo Bu Lisa. Bu Lisa Dewiyanti. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menanyakan untuk kalau di HP itu beda ya tampilannya. Mungkin kalau yang kayak meeting dan sebagainya tadi lebih simpel. Cuma untuk yang mengganti link tadi bisa dipraktekkan, Mas. Kalau pakai ini HP gitu loh. Maksudnya untuk mengganti link, karena kita tadi kalau mau ganti kan, kalau copy paste cepat, tapi kalau mau memperpendek tadi bisa dipraktekkan buatan. Nah, terima kasih Bu Lisa. Saya juga mencoba kemarin itu ketika saya masuk pakai HP, kan linknya itu kita dapat dengan klik kanan, salin tautan atau
copy link address. Saya coba di HP itu kan kalau HP nggak ada klik kanannya. Ya, makanya itu. Saya Iya. dudul lama mboten jedul. Saya itu kalau pakai HP di mana ya pakai? Saya juga masih mencari kalau pakai HP. Tapi ketika ada juga tampilan share link ada di HP malah. Tapi belum Iya, saya coba. ada. Kalau Nah, share link tadi sudah saya coba bisa, cuma kan Oh. langsung panjang, maksudnya Nah, share linknya itu jenengan share dulu ke WA, baru yang di Yeah. WA copy Bu. Jadi jenengan jangan kirim ke WA orang lain dulu, baru WA misalnya di privasi, WA privasi jenengan copy linknya dulu, baru jenengan masuk ke li atau gg.gg. Oh Ngoten. gitu. Oke, Nggih. ngoten Ya, Bu. siap. Sampun. Nggih. Nggih. Ya, matur nuwun, Pak. Nggih, Pak Paijan masih ingin bertanya? Paijan. Kalau tidak, Bu Rina Istiqomah, monggo Bu Rina. Monggo Bu Rina. Iya, terima kasih. Nggih. Sampun nggih. Halo, bisa ya? Nggih, bisa Bu. Oke, nggih. Gini Mas Irwanto yang ingin saya tanyakan, apakah memang fitur-fitur di HP dan di laptop kita itu artinya tipe tertentu itu berpengaruh gitu? Misalnya, kan ada fitur yang mengubah background, ya kan? Ketika kita misalnya meeting begitu, kemudian kan ada fitur yang mengubah background. Ini tetapi di laptop saya tidak ada. Nah, apakah ini kan laptop tertentu itu mereknya misalnya atau tipenya atau bagaimananya itu apakah berpengaruh? Itu yang pertama. Kemudian kemarin pengalaman di Vicon kami di MGMP Bahasa Indonesia SMP nggih, itu juga banyak gitu. Misalnya pakai HP tidak muncul raise hand-nya seperti itu. Kemudian dipakai HP chat room-nya juga tidak tampak. Ngaten niku. Mohon pencerahan Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Yang pertama kaitannya dengan ganti background. Semalam sudah saya sampaikan pada teman-teman. Di tempat saya juga tidak muncul Bu. Jadi saya makanya background saya tidak ganti karena di laptop saya itu juga tidak tampil. Saya perkirakan juga ada pengaruh pada jenis laptop yang digunakan Bu. Nah, untuk jenis apanya saya belum bisa memberi keterangan. Yang bisa ganti itu bagaimana, atau kita harus update aplikasi Teams-nya juga bisa itu. Jadi kadang-kadang aplikasi Teams juga bisa diupdate. Terus yang kedua kaitannya dengan fitur raise hand yang di HP tidak muncul. Semalam Pak Sigit juga mengalami hal yang sama. Beliau screenshot pada saya itu hanya muncul 4 buah. Dan saya tadi pagi nyoba itu ketika saya klik titik 3 itu hanya muncul 3 Bu. Tapi sekarang saya coba lagi muncul semua. Mungkin juga kendala dari bisa kendala dari jenis HP-nya juga bisa juga kendala sinyalnya ngoten. Karena yang online seperti ini tidak bisa tahu pastinya Bu, karena sinyal kan tidak kelihatan. Wow, ngoten Bu. Jadi mungkin ada tipe-tipe khusus yang bisa, ada tipe khusus yang tidak bisa. Sampun Ibu. Nggih, lanjut Ibu Rusmiatun, monggo, masih raise hand ini. Bu Rusmiatun. Halo. Oke, monggo Bu. Halo, sudah masuk Pak? Oke, sampun Bu. Ya, saya mohon maaf ini tadi agak ketinggalan. Saya kesulitan untuk memasukkan peserta yang lebih dari 1 itu tadi loh Pak. Saya tadi baru berhasil masukkan 1. Mohon dijelaskan ulang. Terima kasih. Oke. Di meeting ini tadi nggih Bu? Iya. Saya meeting. coba ke kalender.
Saya klik kalender. Saya klik jenengan klik meeting jenengan Bu. Saya juga klik meeting saya. Nah, Ya, di sini. sudah. Nah, di sini tadi misalnya panjenengan baru punya satu. Saya hapus misalnya ini, Bu. Semuanya saya hapus dulu. Jenengan baru satu, saya juga baru satu. Ini baru Pak TH. Nah, ini saya tambahkan saja dengan cukup diketik namanya, Bu. Oh, di sampingnya ya, Pak? Leres, Bu. Ini saya ketik Rusmiatun, panjenengan. Terus jenengan kirim pembaruan di pojok kanan. Kirim pembaruan. Pembaruan di bawah. Oh ya, send update ya. Nggih. Ya. Nggih ngoten. Sampun, Bu. Ya, makasih nggih, matur suwun. Oke, lanjut Bapak Ibu yang lain. Mungkin sebentar saya harus Pak Pak Samijo. Ya, assalamualaikum Pak Irwanto. Waalaikumsalam Pak. Yang akan saya tanyakan ini masalah dari segi keamanan ya Pak. Misalkan kita mau mengadakan rapat, tetapi rapat yang sifatnya rahasia, begitu. Jika seseorang di luar yang kita undang itu tahu link kita, kemudian dia masuk, dia ikut masuk, kan otomatis dia juga bisa ikut mengikuti ya Pak. Apakah ada fitur untuk sharing, untuk nyaring begitu maksud saya? Ini diizinkan atau tidak begitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Samijo. Saya tadi sudah menjelaskan bahwa kita bisa menggunakan meeting ini dua jenis Bapak. Yang pertama, panjenengan bisa kirim link untuk semua orang yang punya link itu bisa masuk. Nah, yang kedua, seperti yang kita lakukan saat ini, saya sudah menyaring hanya orang yang memiliki organisasi sama. Hanya orang yang memiliki organisasi sama. Nah, kemudian ada beberapa orang yang masuk, ini karena saya izinkan, Pak. Menawi jenengan tidak izinkan, dia juga tidak akan masuk. Ini contohnya Pak Fakhrudin Kurniawan, dia login sebagai tamu. Menawi saya tidak mengizinkan beliau untuk masuk, beliau tetap ada di lobi, masih ada di depan. Jadi dia tidak bisa masuk ke dalam. Ngoten, Bapak. Mengikuti, bisa Ya, mengikuti, bisa melihat kita bisa. Atau mendekatkan kita. Oh, tidak bisa. Tidak bisa, Bapak. Tidak bisa, karena dia belum masuk meetingnya. Nah, itu ada di sini, Bapak. Ada di meeting option. Saya klik kalender lagi, klik kalender meeting panjenengan atau meeting saya ini. Di sini ada opsi rapat. Nah, ini panjenengan klik. Nah, di sini Bapak, menawi panjenengan hanya ingin rahasia, panjenengan ganti saja orang di organisasi saya. Nah, itu untuk semua orang organisasi. Orang di organisasi saya. Jadi hanya orang yang punya akun sama. Ngoten. Siap. Dan usahakan linknya tidak bocor, Bapak. Kalau itu ngoten. Ya, terkadang kan bisa saja orang yang kita undang memberikan link itu kepada orang lain, gitu kan juga bisa, Pak. Nah, itu yang. Nah, tapi dengan itu bisa disaring, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih pencerahannya Pak Irwanto. Monggo dilanjut. Lanjut, tadi Pak Saryono juga raise hand. Monggo Pak Saryono. Pak Saryono. Pak Saryono raise hand tapi kemana nih? Ini Bu Marhen apa masih ingin bertanya? Masih raise hand? Bapak Ibu yang sudah raise hand terus sudah bertanya tidak jadi bertanya, bisa diturunkan raise hand-nya dengan diklik kembali tangannya tadi. Nah, ini Pak Saryono raise hand tapi
Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi terkait tugas atau hal-hal mengenai pembuatan meeting ini? Bisa raise hand. Kalau tidak ada, bisa kita akhiri kegiatan ini dan Bapak Ibu bisa membuat meeting segera agar nanti Bapak Ibu juga tidak tertunda-tunda pekerjaannya, karena saya yakin meskipun kita seorang guru itu diberi libur, tapi saya yakin Bapak Ibu tetap banyak tagihan, misal bos, kemudian ada yang sedang PPDB, bahkan hari ini yang SMP kan mengurusi PPDB, ada yang mengantar anaknya, saudaranya, sepupunya untuk PPDB. Jadi meskipun libur, serasa tidak libur. Seperti yang kita lakukan ini, meskipun kita libur, tetapi kita masih melakukan kegiatan dinas. Oh, Pak Irwanto. Halo, Pak Irwanto. Siap. Mungkin perlu ditambahkan untuk penjelasan di dashboard tim meeting tadi, Pak, untuk ketika mau mulai dari kalender. Tadi misalnya kita tambahkan untuk penggantian bahasa. Kadang-kadang Bapak Ibu lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia begitu. Kemarin ada masukan beberapa yang coba bahasa Inggris ya begitu. Jadi panjenengan jelaskan di Pak, pengaturan bahasa mungkin Pak. Kalau punya saya itu otomatis ada pilihannya Pak. Jadi di pengaturan itu kemungkinan juga di setting awal mungkin ya. Mungkin di portal office-nya Pak. Kalau punya saya itu ketika login atau begini Bapak Ibu, kita coba klik kanan, nggak bisa kalau di sini ya. Di aplikasi ini. Kalau di coba kalau di sini ya. Nah ini Pak, mungkin di sini Pak. Nah ini. Di halaman awal tanda sekrup itu. Ya, di halaman portal office Pak. Di depan Ya di depan sebelum kita masuk tim. Jadi ketika ada aplikasi banyak itu ada language, ini di sana ya juga bahasanya Inggris, tapi kok di tipsnya bahasa Indonesia. Tapi di tempat saya itu ketika pindah selalu ada apa itu, dua bahasa Pak, ada Inggris, ada Indonesia. Itu bisa dicoba di sini di language ini di view all itu betul. Nah itu nanti loading, kita tinggal milih. Biasanya loading. Nanti di sini kalau current time zone itu kita pilih Bangkok, Jakarta biasanya. Greenwich Meridian Time plus 7 biasa. Masih loading. Loadingnya agak lama. Iya. Di halaman depan atau kita coba di Teams-nya Pak, kita cari kita di sini. Nah, ini Pak. Di bawah ini. Di sini Pak. Nah ini di atas di sini ada tulisan ubah pengaturan. Oke. Nah di umum ini ada tulisan bahasa Indonesia. Nah bahasa aplikasinya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Saya pakai bahasa Indonesia. Makanya di sini obrolan. Bahasa keyboardnya Inggris saja. Nah, tidak ada yang lain yang lebih mudah. Nanti kalau bahasa Belanda malah repot.
Ini bahasa Spanyol sama Prancis yang bawah keyboard itu. Dan Pak Irwanto, ada beberapa Bapak Ibu yang present. Silakan untuk ditanggapi. Ya, saya masuk ke obrolan dulu. Bapak Ibu yang present. Ada Pak Sunaryo. Bu Nani, monggo. Bu Nani. Bu Nani. Mas Hen. Ya, terima kasih. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Ini terkait dengan kegiatan pengiriman tugas. Apakah prosesnya sama dengan apakah sama dengan seperti yang kemarin kita kirim screenshot itu? Maksudnya tahap-tahapannya, ataukah ada tahapan lain? Dalam arti kebetulan tadi ketika akan pengiriman, ketika penjelasan pengiriman pakai Paint tadi ya Pak, kalau tidak salah. Iya. Saya sedikit ketinggalan. Cuma buat filenya Bu, biar screenshotnya jadi gambar. Oh ngeten. Kalau diperbolehkan bisa diulang Pak yang untuk merubah ke dalam bentuk gambar. Oh nggih. Yang seperti tadi. Oke, contohnya niki Bu, panjenengan di keyboard. Kasih, di keyboard itu di bagian pojok kanan itu ada PRTSC. Nggih. Nah, niku jenengan tekan. Ada yang contoh di laptop saya itu harus menekan tombol Fn baru bersamaan dengan PRTSC. Tapi jika dia berdiri sendiri seperti tombol-tombol yang lain, tidak perlu menggunakan Fn. Nah, biasanya kebanyakan laptop yang lain malah berdiri sendiri. Jenengan tekan PRTSC, kemudian jenengan ke pojok kiri paling bawah. Kalau panjenengan pakai Windows 7 itu ada Bu. Kalau jenengan pakai Windows 8, jenengan cari program. Sama di sini juga cari program, ditulis Paint. Panjenengan klik Paint. Nah, akan muncul seperti ini. Panjenengan Ctrl V Bu, paste. Lalu panjenengan klik paling kiri atas. Itu ada save. SF webinar 2. Bentar, Pak. Rodok pelan dikit nggih. Jadi pertama jenengan PRTSC ya, dulu. Sudah berhasil kopas ke Paint. Ke Paint jenengan pojok kiri atas ada tanda segitiga terbalik kecil paling atas. Jenengan klik. Dengan klik akan muncul save. New open save. Dan jenengan save. Di sini jenengan ganti nama. Di tempat saya file ya. Kemudian muncul dialog penyimpanan. Jenengan beri nama. Jenengan sakit buat PNG, bisa buat JPG, itu monggo. Makasih Pak Ir, itu yang tadi jadi pertanyaan saya. Turnuun. Siap Bu. Kemudian lanjut kepada Pak Maksum. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya Pak Ir, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Ini laptop saya ketika masuk tim itu ya Pak ya, tampilannya itu beda dengan punya penjaringan. Yang punya penjaringan itu kan ada banyak pilihan, kemudian ada kalender. Kalau punya saya cuma ada 2 pilihan. Kemudian setelah nanti saya klik di pojok kanan atas itu punya penjaringan tadi kan muncul meeting no sama new meeting Pak ya. Kalau punya saya cuma muncul meeting no saja itu Pak. Itu yang saya masukkan dari yang mana dulu itu Pak. Terima kasih Pak.
Oh, Sobi yang di pilihan sebelah kiri, itu ada titik 3-nya mboten, Pak? Ada, Pak. Tapi saya klik itu adanya manajer sama apa gitu, Pak. Ada 6 pilihan, tapi nggak ada yang kayak punya penjenengan itu. Yang 3 titik itu ada 6 pilihan, tapi nggak ada untuk apa seperti ini, itu, Pak? Apa seperti ini, Pak? Tampilnya. Ini 2, aktivitas dan obrolan. Betul itu, Pak. Bukan itu, Pak. Munculnya malah. Terus ini kok ketika masuk tim kok masih di webinar kelas Wonogiri gitu, apa betul, Pak ya? Oh, Cobi yang atas, Pak. Yang atas ada gabung, Mbok Menawi. Di atas di obrolan itu ada tulisan webinar ngoten, eten tulisan gabung. Biasanya seperti itu. Saya ketika nanti keluar juga selalu obrolan terus klik gabung di situ. Selalu seperti itu. Oke, Pak, dilanjut dulu, coba dulu, Pak. Terima kasih. Ye. Lanjut ke Pak Sunaryo, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Sunaryo. Ini hanya permohonan saja, Pak Irwanto. Dan, dimohon kalau berkenan nanti di grup webinar itu video tutorial tentang bagaimana pembuatan meeting sampai pada pengiriman tugas itu bisa di-share. Karena mengingat ini banyak juga yang mandek di tengah jalan sehingga sudah ketinggalan, jadi repot. Atau yang kedua, banyak di antara para pengikut ini hanya menggunakan HP sehingga tidak bisa praktek menggunakan laptop, sehingga hanya sebagai mustami atau pendengar saja. Jadi untuk lebih jelasnya nanti bisa di-share kembali bagaimana tutorial cara pembuatan meeting dan pengiriman tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih usulannya Pak Naryo. Kegiatan webinar ini sudah saya rekam. Kemudian Bapak Ibu nanti akan saya kirim linknya, baik di 2 tempat. Yang pertama di Microsoft Stream. Kemudian yang kedua nanti saya coba upload di YouTube. Jadi Bapak Ibu yang kesulitan di Microsoft Stream bisa akses di YouTube. Kemudian Bapak Ibu jika dirasa nanti rekamannya terlalu lama, karena ini sudah 2 jam lebih, panjenengan kalau mau mengikuti yang 2 jam lebih kan tidak mungkin. Panjenengan nanti juga akan saya kirimi link yang khusus membuat meeting saja. Jadi ini tetap saya rekam, tetap saya kirim, nanti tetap saya kirimkan linknya, baik yang ini atau yang pendek, yang lama ini atau yang nanti sebentar, ngoten Pak Naryo. Jadi insya Allah tetap kami pandu, tetap kami pandu sampai Bapak Ibu berhasil untuk menyelesaikan tugas Bapak Ibu, ngoten. Matur suwun Mas Irwanto. Lanjut Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya? Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada Bapak Ibu, kita bisa cukupkan kegiatan ini. Nggih, monggo Pak Sinten nggih. Nggih, Pak Sinten. Pak Masum. Nggih, Pak Masum. Tadi di awal penjenengan mau membahas tentang absensi itu dulu, Pak Air. Itu kan masih ada temen ini yang tanya aja. Masalah absen. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Air. Oke. Bapak Ibu yang belum absen, panjenengan bisa absen di sini. Coba saya kirim linknya ulang di sini. Saya kirim ulang di obrolan. Panjenengan bisa buka obrolan atau panjenengan bisa buka browsernya. Browser panjenengan.
dengan memasukkan alamat bit.ly garis miring presensi O besar 365. Jadi Bapak Ibu yang sudah masuk di sini, jangan sampai lupa untuk mengisi absensi ini. Bapak Ibu, saya cari cas dulu untuk HP saya. Silahkan untuk masukkan di situ, nggih, di browser. Ya. Mas. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba untuk memasukkan link presensi tersebut di browser. Bisa di Google Chrome, bisa di Mozilla, atau di Internet Explorer. Atau Bapak Ibu bisa buka obrolan atau chat, nanti akan ada link presensi yang Bapak Ibu tinggal klik. Namun Bapak Ibu, saya juga mendapat masukan dari teman-teman. Kemarin link yang saya sebar itu tidak biru, jadi diklik tidak bisa. Makanya Bapak Ibu bisa menulis secara manual bit.ly/presensi O365. Silahkan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang sekiranya ada kegiatan webinar kita pada umumnya sudah selesai. Bagi Bapak Ibu yang ingin meninggalkan meeting, kami persilahkan panjenengan boleh meninggalkan meeting dengan menekan tombol akhiri panggilan. Di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh untuk meninggalkan meeting ini, karena saya rasa materi yang saya sampaikan tentang membuat meeting sudah cukup. Tetapi kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, masih tetap saya layani, monggo. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa mengisi presensi. Saya tetap akan menampilkan ini dulu kepada Bapak Ibu yang belum presensi. Kemudian saya kembalikan Pak TH untuk menutup acara ini. Monggo Pak TH. Baik Pak, alhamdulillah kegiatan hari ini sudah kita laksanakan. Walaupun ada sedikit gangguan, namun demikian dapat segera kita tindak lanjuti. Dan Bapak Ibu jangan khawatir bahwa kegiatan hari ini direkam mulai dari awal sampai akhir nanti. Dan untuk selanjutnya, komunikasi bisa kita lakukan melalui grup WA. Bapak Ibu jangan segan-segan untuk bertanya, dan saya mohon dengan selesainya kegiatan hari ini, Bapak Ibu bisa mencoba-coba untuk membuat jadwal meeting, baik untuk intern sekolah maupun untuk kegiatan yang lain. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan keaktifan Bapak Ibu, baik dalam mengikuti kegiatan maupun mengajukan pertanyaan. Kita lanjutkan komunikasi kita melalui grup kelas Wonogiri. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kami berdua, saya sebagai admin maupun host, dan
Bapak Irwanto, SPD MPD sebagai trainer maupun sebagai tim pengembang konten pendidikan dan pembelajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kekilafan kami berdua. Demikian, selamat berkarya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.